dengan NIM 231105020009. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Model Analisis ISLM dalam Perspektif Islam. Berawal dari pengertian di mana keduanya itu terdapat dua kata, yaitu IS dan LM. IS sendiri adalah investment saving yang biasanya diistilahkan sebagai pasar barang. Nah, untuk LM sendiri adalah liquidity money yang biasanya disebut sebagai pasar uang. Nah, keduanya ini adalah ikatan atau keterkaitan transaksi antara keduanya, antara pasar barang dan pasar uang. Pasar barang adalah pasar komoditi yang terjadi antara penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, dalam konteks ini, ketika bunga itu naik, itu akan merubah tingkat investasi yang akan mengakibatkan turunnya angka output nasional. Jadi ketika bunga itu naik, itu akan merubah tingkat investasi, yang mana akan mengakibatkan nilai angka output nasional itu turun, gitu. Pasar uang ini adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek yang diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Nah, pasar uang ini hadir untuk menjawab seluruh kebutuhan baik sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang memang harus dipenuhi secepat besar. Angka permintaan uang itu akan selalu dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan juga suku bunga, yang mana dalam kurva LM akan menunjukkan hubungan yang terjadi antara suku bunga dan juga pendapatan nasional. Nah, penurunan LM dapat terjadi jika pendapatan naik dan membuat money demand naik, sehingga dampak tingkat suku bunga naik dan membuat kurva LM itu tergeser ke sebelah kanan atas. Nah, jadi titik keseimbangan ISLM adalah sebuah titik keseimbangan dalam sistem perekonomian, yang mana titik tersebut akan dianggap bahwa pasar barang dan pasar uang itu dalam keadaan equilibrium, yang mana maksudnya itu adalah tidak ada pelaku-pelaku yang merasa dirugikan dan merugikan, dan juga anggapannya netral, seimbang semuanya, tidak ada apa-apa. Jadi semua berjalan dengan lancar. Dampak kebijakan fiskal terhadap pasar barang, yaitu dimana menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak itu memiliki efek multiplier, yang mana pajak memiliki efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Kebijakan moneter akan mendorong angka peningkatan permintaan agregat, yang mana ketika permintaan agregat itu naik, itu akan merangsang sebuah bisnis untuk meningkatkan produksi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja, sehingga ekonomi itu tumbuh, terus inflasinya naik dan tingkat pengangguran itu menurun. Nah, untuk ISL pasar barang dalam perspektif Islam itu, jadi suku bunga itu akan diganti oleh ekonomi bagi hasil. Jadi jika di dalam Islam itu tidak ada yang namanya suku bunga, tetapi di mana nanti digantikan oleh yang namanya bagi hasil. Maka dari itu, insentif dalam melaksanakan kegiatan investasi merupakan besaran bagi hasil itu. Nah, besaran